Sekali lagi shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Boleh saja kita bangkit berdiri. Boleh berikan salam kiri kanan saudara. Katakan selamat Natal dan selamat tahun baru. Selamat Natal. Sini aja lah kan. Puji Tuhan. Boleh saja kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita berikan sesuatu yang terjadi di tempat ini. Kerajaan Allah atas tempat ini. Amin saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Haleluya. Sambil bertepuk tangan. Saudara boleh gerakan pada saudara buat Tuhan. Mari katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, lah satu kita tanpa memandang di antara kita. Boleh pergi dengan tangan saudara. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita akan pujian kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lah satukan kita tanpa memandang di antara. Boleh lambaikan tangan di atas kepala kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan saudara-saudara, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh lebih kali lagi buat Tuhan kita. Selamat dulu Bapak Saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih buat kehadiran di tengah-tengah kami. Kami percaya malam ini Namamu ditinggikan oleh setiap kami yang hadir malam ini. Kami percaya malam ini kehendak dan kerajaan nyata atas semua tempat ini. Lebih lagi Tuhan, kamu memuji dan menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama yang percaya katakan bersama saya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami sehari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sekali lagi naikkan pujian dan Allah bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sampai ini Tuhan adakan syukur Mari saja Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku buat sama-sama kami selamat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu yang terkasih. Kita sudah memuji dan melihat nama Tuhan. Mari silakan dulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini cuacanya sangat cerah. Kemarin sudah dialami full dari malam sampai pagi, dan sekarang ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa yang kita tidak tahu. Ini memang kehendak Allah kepada kita yang sangat baik. Apalagi dengan acara Natal bersama keluarga Kristen di Geraha Mas Serpong. Kita mengucap syukur dan ini sudah terwujud, dan kita juga harus pelihara sampai seterusnya. Amin Bapak. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam ini saya menyapa untuk seluruh umat Kristen dalam acara perayaan Natal bersama keluarga besar umat Kristen di Geraha Mas Serpong, untuk dapat
Jadikan satu seperti yang Tuhan mau. Mari kita pada malam ini. Banyak pergumulan yang terjadi. Banyak anak-anak Tuhan mengalami kekuatan. Banyak anak-anak Tuhan menemukan pengharapan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Saya kembali untuk mengajak merenungkan firman Tuhan bersama-sama malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, yang indah ini. Hari yang luar biasa. Hari di mana kami boleh ada. Saat ini dengan tidak kekurangan dengan sesuatu apapun. Kami bersyukur karena kami boleh ada di tahun yang baru ini 2024. Dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kami bersyukur Tuhan ada. Bagi kami, Tuhan menopang hidup kami. Tuhan ada untuk memberi pengharapan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan. Dalam kami menjalani hidup, karena itu kami perlu firman Tuhan. Maka itu kami mau buka hati kami untuk dengar sabdamu. Berbicara bagi kami masing-masing kami, ya Roh Kudus. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam ini yang mungkin ada Alkitab atau handphone bisa dibuka, kita terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 17 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dia di sini adalah Allah. Ya. Mengikatkan diri kepada Allah. Jadi tidak mungkin tidak ada kata-kata yang lain yang menolak. Kalau memang kita sudah menyatukan hati kita pada Tuhan menjadi satu, itulah yang diharapkan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan akan menjadi satu dengan Tuhan. Katanya menjadi ikatan yang bersifat permanen. Jadi persekutuan dengan Tuhan bukanlah persekutuan terus nyambung. Kadang-kadang putus, kadang-kadang nyambung, gitu ya. Bukan. Tuhan mengendaki sebuah persekutuan terus-menerus seperti kita saat ini. Jadi kalau seseorang serius tidak bersekutu dengan Tuhan, dia harus menerima kehendak Tuhan. Penggabungan ini bukan suatu yang sederhana, tapi sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat mahal harganya, yaitu mempersembahkan segenap hidup bagi Tuhan. Kita juga yakin percaya pengurus ini juga di sini. Semuanya juga bukan karena kekuatan gagah, tapi karena Allah sendiri yang bekerja di dalamnya, maka terjadilah kita bersekutu bersama-sama di tempat ini. Sejatinya kekristenan menuntut orang percaya untuk mencapai level yang mirip itu, yaitu level di mana orang percaya bisa menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus. Inilah isi doa Tuhan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 17 ayat 21. Itulah doa Yesus. Tuhan ingin menjadikan kita satu. Dan Tuhan tidak memandang rupa, tidak memandang harta, semua sama di hadapan Bapa. Karena kita ciptaan Dia. Karena Allah mengasihi kita, maka terciptalah kita. Setiap orang Kristen harus berjuang untuk mencapai level itu. Walaupun rasanya mustahil untuk mencapai level puncak di mana seorang menemukan Tuhan,
sebagai satu-satunya firdaus atau perhentiannya. Penyatuan atau penggabungan dengan Tuhan bukan proses yang terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis. Ini adalah proses yang harus diadakan dan diperjuangkan terus, tiada henti dengan pengorbanan segenap hidup tanpa batas. Ini juga bukan proses yang harus bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pihak Tuhan maupun pihak kita sebagai orang yang percaya. Jadi di sini kita harus sungguh-sungguh merindukan dan mengusahakan hal ini sebagai suatu nilai yang melampaui segala nilai, sehingga kita dapat memperjuangkannya tanpa merasa keberatan sama sekali. Sebaliknya kita merasa bahwa perjuangan mencapai level menyatu dengan Tuhan adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tuhan itu begitu aktif, tidak mengajak kita menyatu, tetapi fakta yang sering terjadi adalah banyak orang Kristen yang tidak serius menyambut ajakan Tuhan tersebut, sehingga Tuhan seperti bertepuk sebelah tangan. Banyak orang Kristen mengharapkan proses penyatuan dengan Tuhan bisa terjadi dengan sendirinya tanpa kerja keras dan perjuangan. Sebagai akibatnya, banyak orang Kristen yang tidak mengalami realisasi dan anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Pada akhirnya mereka menganggap bahwa persekutuan dengan Tuhan yang intim dan eksekutif hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu yang mendapat anugerah dan istimewa dari Tuhan. Mereka merasa memiliki hak istimewa tersebut. Mereka menganggap bahwa penyatuan dengan Tuhan adalah mimpi yang tidak pernah terwujud pada umumnya. Mereka sudah puas jadi orang Kristen yang awam. Karena Tuhan tinggal di dalam kita melalui Roh-Nya, maka percakapan dengan Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Di mana kita ada, Tuhan juga berada. Ia selalu beserta di dalam kita. Sebuah perjumpaan tiada henti, sebuah hubungan interaksi tiada putus. Disinilah letak nafas kehidupan. Kalau kita pernah mendengar bahwa doa adalah nafas, doa ini di sini bukan hanya kegiatan pada waktu kita berlutut atau melipat tangan, mengucapkan kalimat doa, tetapi doa adalah percakapan setiap waktu dimanapun kita berada dan kapan saja. Tuhan tidak pernah melihat memandang haus tempat yang manapun. Di saat kita duduk, di saat kita berjalan, kita berdoa serahkan ini. Tuhan tahu apa keinginan kita, apa yang dibutuhkan oleh kita. Sungguh luar biasa dan dahsyat Tuhan kita ini. Kehidupan seperti ini tentu akan jauh dari perbuatan yang salah, yang akhirnya membuat kita menjadi lupa apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Inilah langkah-langkah untuk memiliki kehidupan yang baik, bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kehidupan yang dipersembahkan bagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan yang selalu mengingatkan diri padanya, menjadi satu roh dengan Dia. Tentu kehidupan seperti ini sungguh-sungguh dapat menyukakan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes pasal 15 juga mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin.
Oke, baik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Kami ingatkan bahwa kami akan menjadi sama seperti pribadi yang kami sembah. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang mengampuni orang-orang, yang menyakiti, yang menyalibkan. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang mengajarkan pengampunan buat orang yang bersalah kepada-Nya. Dan hari ini kami diingatkan, barang siapa mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kami harus hidup sama seperti Kristus hidup. Bapa, kami berdoa, biar Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus, melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa kami di surga, kami tidak sanggup mengatakan apa-apa ya Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Karena Kau begitu sempurna ya Tuhan dalam melihara kehidupan kami. Dan Roh Kudus punya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Selalu mengingatkan kami ya Bapa. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Engkau ada buat kami saat ini. Dan kalau pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk lingkungan di Gerhana Serpong saat ini ya Bapak. Biarlah kiranya kami juga berada dalam kerukunan-kerukunan ya Tuhan di Gerhana Serpong ini ya Tuhan. Agar kami tidak memandang rupa, harta, dan saat ini juga banyak kiranya kami bisa bersama-sama rukun tentram ya Bapak. Walaupun kami berbeda-beda agama, walaupun kami berbeda-beda suku, bahasa, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau baik ya Bapak. Dan Engkau selalu mengingatkan kami ya Bapak untuk terus menyerahkan kepada Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit dimanapun berada ya Bapak. Tuhan, jamah ya Bapak, berkati mereka ya Bapak, pulihkan kembali ya Tuhan segala sakit penyakit. Dan kami juga berdoa ya Bapak, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi dokter, menjadi tabib bagi kami ya Bapak. Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang baik. Saya percayakan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Bapak kami di surga yang baik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Peter Abdul Karim yang saat ini ya Bapak mempunyai visi dan misi. Biar kiranya apa yang terbaik ya Tuhan Engkau nyatakan kepadanya. Saya berdoa kiranya Kau berkati dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya Bapak. Kiranya Kau berkati. Kami akan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk anak-anak kami ya Bapak. Kiranya juga Engkau berkati masa depan mereka ya Tuhan, yang masih butuh perhatian. Berkati mereka. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang tua ya Bapak, dari anak-anak mereka ya Bapak. Berikan mereka hikmat marifat agar mereka pun boleh mendidik anak-anak mereka dengan baik.
Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami ingin ya Bapa, untuk masa depan mereka yang terbaik. Kami percayakan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kelangsungan kami saudara-saudara Kristen di sini ya Bapa. Biarlah terus berlanjut ya Tuhan, terus dan terus ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus memampukan kami ya Tuhan, untuk kami terus bergandeng tangan, untuk kami terus berjalan bersama-sama menuju masa depan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk RT 8 yang telah menyediakan tempat di tempat ini. Kami berdoa untuk warga yang telah memberikan waktu, berkati kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak. Turut campur tangan Tuhan dulu kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ini semuanya ke dalam tangan. Terpujilah Engkau ya Bapak. Terimalah doa kami ini ya Bapak. Sebagai sangkapan syukur kami, doa ini kami naikkan. Kami rasakan ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat firman Tuhan malam ini saudara. Malam ini sekalipun tidak ada lilin, saya mau ajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian malam kudus.
persembahan berkati setiap kami yang memberi kamu sempat memberi hari itu. Kudus sekali kami percaya bahwa apa yang kami berikan ada maksud Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Ya. Maaf, ini saya ajak Bapak Ibu diri duduk. Boleh bangkit diri sekali lagi. Kita bersaudara Dalam Yesus, dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kemenangan. dalam Yesus ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Ada kemenangan. ada kemenangan. Sekali lagi saudara, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Dalam Yesus ada sukacita. ada sukacita. Dalam Yesus Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. ada sukacita. Ada selamatkan tangan buat Tuhan. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Yeah. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Yesus ada sukacita. Doa berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mengakhiri ibadah perayaan Natal dan memasuki tahun yang baru. Banyak kasih yang Tuhan telah nyatakan kepada kita setiap hari, berkhusus keluarga umat Kristen Gerhana Serpong. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat malam, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke panitia.